Shalom, selamat malam para jemaat, terutama jemaat Big My 3 dimanapun berada. Shalom Solo, Shalom Indonesia, Shalom selamat malam Ko Markus dan ada teman baru hari ini. Boleh diperkenalkan dulu Om? Oh iya, Tamu tak diundang. ini Pak Petrus, pastoral kita. Hari ini menemani kita bersama-sama di program ini. Ya, hari ini spesial kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbisnis di tengah-tengah pandemi ini. Nah, Pak Petrus ini kalau boleh tahu langsung aja saat ini sedang bisnis apa, Pak? Ya, perkenalan dulu, nama saya Petrus. Saya sudah punya istri dan anak 2. Close ini. Edit. Saya ada bisnis di cuci mobil dan kuliner. Dan memang kalau cuci mobil itu Lebaran itu Ya. momen buat kami. Panen. Ya. Biasa misalnya sehari 30-40 itu bisa 2 kali lipat. Dan itu memang ya idaman kami. Wah, ini Lebaran ini semua harus dipersiapkan, alat-alatnya dicek semuanya lah. Termasuk Persediaan juga sumber daya manusia ya, Pak? iya, sumber daya manusia, terus perlengkapannya juga harus 2 kali lipat karena kan takutnya kalau Lebaran tutup toko bahan baku tutup. Tapi ternyata ada corona datang. Oke. Dan itu menghamburkan, menghilangkan mood kami. Mood kami karena akhirnya orang kan enggak pergi keluar untuk cuci mobil. Mereka di rumah mereka cuci sendiri. Mereka mungkin juga ada ketakutan karena tertular corona itu. Dan biasanya juga rame ada dari luar kota ya, Pak? Luar kota. Bisa tetap setiap cuci di. Orang luar kota tersebut. Puji Tuhan. Catat, Iya. Pak. Jadi ya tapi kita mau bergerak susah nih ketika corona gini. Kita mau untuk buat bisnis baru kita keluar modal juga Ya. dan belum tentu itu akan booming apalagi kondisi seperti ini. Makanya yang saya lakukan, saya jadi dropshipper, jadi makelar lah ya, jadi menjualkan barang orang lain. Ya kita nggak bisa minta keuntungan banyak karena kondisi ekonomi juga seperti ini. Orang mau mengeluarkan duit juga jaga-jaga, buat nantilah. Kita nggak tahu nih corona sampai kapan kan, Oke. sampai sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau mungkin malah sampai akhir tahun. Kita hold dulu karena Pak Petrus sudah langsung masuk ke titik yang paling dalam. Itu pertanyaan saya, Pak, nanti habis. Jadi kita balik lagi dulu, tarik mundur. Kalau ada teman-teman, saudara-saudara yang di rumah saat ini ada yang punya bisnis dan terkendala karena ada si Coro ini ya. Kita semua mengalaminya, betul ya Pak? Ya, betul. Ya. Ya. Semua orang yang punya usaha sendiri mengalami decline terutama. Terus yang kerja ikut orang juga sama. Was-was. Nggak cuman yang punya usaha, tapi juga karyawan-karyawan atau yang apalagi ya pekerja profesional juga merasakan hal yang sama. Kalau pengusaha itu orang-orang lihatnya sih lebih berat tanggungannya. Ya. Karena selain memikirkan keuntungan, tapi juga harus memikirkan ada karyawan yang ada di bawahnya, stok barang bagaimana gitu ya Pak. CR. Nah, THR loh, sudah mikir. Cicilan bang. Oh, cicilan, betul sekali. Nah, kita semua mengalami hal yang sama, maka malam hari ini kita buka sesi tanya jawab dan interaksi lewat teks, bisa lewat di Instagramnya Big My 3 Big MG Solo, maaf. Bisa langsung diketik aja. Kira-kira pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis dulu ya. Nah, Mungkin sambil menyapa siapa aja yang sudah masuk. boleh sekali. Pak Petrus boleh dibacakan ada Ya siapa aja? ini. Oh banyak nih. Udah banyak nih, ada Pak Jokowi. Selamat malam Pak Jokowi. Puji Lihat Tuhan. juga ini.
Nah ini Korobi, apa kabar Korobi? Halo kok. Wah, durennya mana ini? Ada Claudia Prastia nih, wah siapa Oh, ini? Ini iya, ternyata yang ini bakul bakul baru ini. Penggemar setiamu loh, Pak. Ada Amel ya, Iya. ya ada Lumenta nih. Udah usah dibaca kok ya. Udah kelihatan di sini. Ada Daniel Suryono ya, Cing Cing, halo apa kabar Cing? Planetnya sudah jadi Cing. Ada beberapa Joshua, banyak ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini ada beberapa juga yang bisnis kayak Bapak ya. Banyak Beberapa. juga. Kuliner ya. Kuliner. Banyaknya kuliner. Oh, iya. Oke. Nah, kalau saya boleh bertanya sebagai pancingan dulu, nanti teman-teman silakan bertanya kepada Pak Petrus. Harus Iya. kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan Pak Petrus kok. Ini, Nah, saya gemeteran ini. menurut Pak Pet, sebenarnya kenapa kita perlu punya bisnis? Ya, kalau ada beberapa tipe dua, ada orang lah ya. Ada dia nyaman sebagai karyawan karena setiap bulan dia dapat gaji dan ya memang nggak mikir berat gitu kan. Tapi ada juga orang yang aduh aku kurang nih, kalau cuma karyawan doang aku kurang, aku harus lebih lagi ya untuk menikah lah, untuk beli rumah, untuk transportasi dan lain sebagainya. Dengan gaji sekian aku kurang, UMR sekian kurang, makanya dia ada yang bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Nah, saya dorong karyawan saya itu apa yang kamu bisa jual, tapi jangan mengganggu pekerjaan utama. Oh, berarti bisa dilakukan di luar jam kerja. Bisa Oh. online, jualan sekarang semuanya online. Tokopedia, Shopee, OLX, Facebook, Marketplace. Ya. Itu kalau misalnya nih posting di Facebook, saya mencari masker Sensi 1 box, tapi yang nawarin komen itu bisa 300 orang komen dan dia jualan Sensi itu. Dia jualan masker yang lain juga. Jadi semua jualan. Jadi kalau tips untuk pemula, misalnya ada yang masih bingung untuk memulai bisnis online, bisa dimulai dari status Facebook, WA, itu paling gampang ya Pak. Iya. Kalau Tokped dan Shopee mungkin terlalu ribet, mulailah dulu dengan yang ada. Nah, kalau Terus kita juga expert nih. Ngomong expert nih. Trusting dong. kita tanya-tanya ya, nah, menurut Pak Petrus yang bergerak di bidang jasa berarti ya Pak, tadi kalau Iya. cuci mobil. Nah, apa kendala bidang jasa dibandingkan dengan yang ada produknya? Jasa itu lebih customize. Jadi kita melayani 100 orang dengan 100 macam permintaan. Jadi misalnya nih cuci mobil, oh tempatmu bersih, tapi dengan orang SDM yang sama, pelayanan yang sama, kok kurang ya? Lah, Oh. jadi jasa itu lebih ribet. Tapi kalau produk enggak, saya jualan es lilin, manisnya sedang, tanpa Warna? pewarna, pokoknya seperti ini, harga 10.000. Kalau kamu nggak mau ya sudah, aku cari segmen yang mau. Tapi kalau jasa nggak bisa. Jasa aku masuk situ, kita harus ngikutin customernya, dia maunya seperti apa. Ngobrol-ngobrol jasa, Koh Markus juga bergerak di bidang jasa. Boleh cerita sedikit Koh? Iya. Ya kita sih lebih ke transportasi ya, transportasi orang dan barang. Ya ini juga terkena imbas di kala pandemi ini. Harusnya kemarin Maret sebenarnya Januari Februari agak menurun karena orang habis tutup tahun tidak berpergian. Iya. Tapi Maret kita harapkan sebenarnya sudah mulai ramai. Ternyata semua yang dari Maret ke sini semua di cancel. Jadi semua pesanan di cancel. Tapi ya kita harus tetap mensyukuri. Dengar-dengar hari ini ada berita kalau tanggal 7 sudah mulai bisa beroperasi. Ya kita mengharap ekonomi segera membaik lah. Jadi semuanya bisa kembali normal dan kita bisa semua lah. Jadi semua lini usaha bisa bergerak lagi. Oke. Berarti tadi kalau dari Pak Petrus, jasa itu memang lebih ribet daripada produk.
Karena kalau produk itu udah fix, mau beli, nggak mau ya udah cari Ya. yang lain. Ya. Tapi kalau jasa kita yang dari Ikutin. pihak, betul, Ikutin. dari pihak yang punya Customize. bisnis itu yang ngikutin customernya, Ya. berusaha untuk menyenangkan atau satisfying Ya. customer. Ya. Gitu. Nah, sejauh ini kalau dari bisnisnya Bapak, perlu nggak sih kita punya bisnis itu lebih dari satu? Ya perlu. Perlu karena Kenapa? apalagi kita ngadepin kondisi seperti ini. Sebenarnya kalau perekonomian atau kondisinya ekonominya normal-normal, mungkin 1-2 cukup. Saya kan saya selain car wash juga ada kuliner. Jadi memang saya setting tempat saya itu one stop service. Ya. Jadi orang cuci mobil itu kan bosen, nunggu ngapain, aduh belum lagi kalau antri. Tapi saya punya pikiran dia ngantri itu nggak bosen. Boring. Makanya ada makanan kuliner. Oh, yuk sambil makan. Kalau yang nggak pengen makan mungkin bisa Saya sambil doa juga. Ya, doa semangat. Ya, kita free wifi. buka Iya. musola ya Pak. Kita free wifi. Jadi memang one stop service gitu. Kan kalau dulu kalau orang cuci mobil, anaknya ditinggal di rumah. Ya nggak Ya. usah lah, papa aja yang cuci mobil. Atau malah ditinggal mobilnya, orangnya pergi. Nah, tapi kalau di tempat kami, yuk kita cuci mobil sekalian makan. Nah, seperti itu. Kita memang segmennya one stop service. Dan pelayanan kami juga ada beberapa macam. Jadi kalau di daerah kami, menurut saya paling terlengkap lah. Oke. Ada salon mobil, ada nano, ada oli plastik. Terakhir ada nitrogen. semprot desinfektan ya Pak? Ya, Nah, ini Luar biasa. kebutuhannya. kebutuhan ya. Kita memang harus ngerti pasar ya. Masa-masa segini ya begini ya kita minta hikmat lah sama Tuhan. Ini apa sih yang bisa laku masa-masa seperti ini? Oke, menurut Ko Markus perlu nggak kok punya bisnis lebih dari satu? Perlu sebenarnya. Ya, memang sangat dianjurkan. Jadi bahkan kalau punya 3 atau 3-4 sangat bagus. 3-4 bisnis yang berbeda. Jadi kita tidak tahu usaha mana yang dalam masa ini jalan, mana yang enggak, itu saling bisa menutup nanti. Jadi perlu sih. Itu ngaturnya gimana biar nggak ambiar? Kayak yang penyanyinya kan kemarin habis meninggal. Nah kalau kita ngatur bisnis satu aja kadang udah sempoyongan sampai malam. Ya. Gimana caranya supaya Ya yang pasti efisiensi, dan kalau memang itu kita punya orang-orang di bawah kita yang bisa kita delegasikan akan sangat bagus. Yang terpenting kita sebagai di kontrol dan pengawasan, dan juga kita yang memberi pengarahan gitu. Tapi agar kalau ada orang yang membantu ya sangat-sangat bagus. Bahwa kita yang bisa pegang masing-masing cabang. berarti di bisnis sebaiknya ada tangan kanan, betul ya kok? Atau sistem manajemen dibikin supaya orang atau pegawai kita ngikutin sistem dan kita bisa agak longgar, Ya, nggak ya. harus nungguin terus dan ngawasin terus. Jadi ada mungkin tugas-tugas yang tidak terlalu penting, yang tidak memerlukan kita, Bisa atau didelegasikan. tugas yang repeat ya bisa Oh. didelegasikan ke orang lain. Yang tugas owner hanya Lebih tangan ke- cek minta 200 duit. juta. Minta setoran. Malah ngambil. Betul Pak, sudah diwakilkan. Iya. Lalu kalau menurut dua bapak ini ngelihat kondisi sekarang, bisnis apa yang baru hits? Oh, just tip. Jelas. Itu tadi kita Jadi bahas sering. just tip di kala pandemi. dikasih dari orang A ke orang B. Ya, kalau saya ya kita ngelihat corona ini ya. Ketika corona datang, ketika Indonesia ada yang positif, Indonesia itu warganya orangnya panikan. Kok bisa? Ketika langsung positif, Nah, apa-apa dibeli, oh, buying panic. ini baik Pak. Oh, balik ya. Di tempat saya buying panic. Boleh. Nah, beli alkohol semua, Hmm. beli sanitizer semua, beli wah semuanya. Jadi semua informasi yang masuk langsung dimakan habis. Jalan-jalan disemprotin desinfektan. Saya pertama, ini kuman kok hebat sekali gitu, kena panas nggak mati gitu. Ya.
semuanya disemprotin, jalan-jalan disinfektan, semuanya bingung. Beli Wipol, Baiklin, Soklin, semuanya dibeli. Botol, nah Ya. itu mereka Indonesia tuh terlalu panik gitu ya. Nah, tapi itu kalau kita lihat bisa punya cash untuk beli dengan panik, itu kan berarti kelas yang punya cadangan, Ya. menengah ke atas. Tapi yang bawah panik doang Pak, nggak beli-beli. Ya, ya kalau kemarin itu yang terjadi hampir semuanya juga panik. Ya, beli masker. Orang susah pada teriak masker mahal. Loh, lah ngapain kan kamu suruh di rumah ya sudah nggak usah pergi-pergi, nggak usah maskeran. Apalagi ketika corona itu sebelumnya ada Merapi meletus. Ya, Jadi Solo kena imbasnya abu kan. Kita bingungnya maskernya di situ. belum ada namanya. Ya kita mau beli masker kosong semua, bukan untuk corona sebenarnya, Ya. untuk debu, untuk abu vulkaniknya. Nah, terus berlanjut lagi ke alkohol, berlanjut lagi ke botol, berlanjut lagi ke masker, dan sekarang semuanya sudah tersedia dengan baik. Ya ini apa timingnya memang kalau bisnis kita harus lihat timingnya harus tepat. Kalau meleset sedikit ya lewat. Jadi yang tahu momen nggak cuma lihat saham hijau Ya, merah, ya. ya Pak. Tapi bisnis trading ini kita sebutnya trading karena Ya. cepat sekali Ya. gerakannya. Ya. Itu juga harus lihat momen. Ada contoh apa kok Markus lihat momen di dalam bisnis? Ya, saya kira memang bisnis dua ya, bisnis yang langgeng yang memang sepanjang Long masa. term ada. Ya, misalnya apa? Toko besi. Nah, itu. Pak terus- Sigit. Ya. Langsung sebut. Oh, boleh nyebut merek ya? Boleh. Tapi nggak nyebut detol baik. Nah, terus memang ada ya sekarang tuh tapi juga zaman berubah cepat. Jadi sekarang ini dulu mungkin dalam setahun bisa ganti tren, tapi sekarang semakin cepat lagi. Bisa hitungan bulan, bahkan hitungan minggu Iya. sudah bisnis itu cepat berganti. Nah, kalau yang memang jeli dan melihat kondisi pasar yang setiap hari ngikuti, ya itu bagus. Jadi kalau ada kebutuhan apa di masyarakat itu langsung segera memenuhi. Ya kadang juga ada resikonya ya Pak ya. Ya. Resikonya juga besar. Dan apalagi kalau yang kemarin ada mungkin kasus menimbun masker, menimbun ya. hand sanitizer, bukannya untung malah rugi. Ya. Ya jadi butuh kejelian tapi juga jangan tamak. Ya. Kita juga harus mengerti itu kebutuhan mendasar buat semua orang. Kalau kita mau kuasai sendiri, ya akhirnya malah juga tidak jadi benar. Blunder istilahnya. Kalau bisnis yang long term yang selalu ada itu gimana kok? Wah, minggu depan kita undang Pak Sigit. Iya. Kalau dicatat ya Pak Sigit. Oke. Jadi bisnis yang baru hits, yang baru tren sekarang bisa diikuti dengan cara trading ke online yang sederhana dari WA atau Facebook. Tapi juga ada bisnis yang bisa terus-menerus ada. Nah itu memang agak terkena imbas, tapi kuncinya apa kok supaya tidak down banget? Karena Ya. kan biasanya bisnis yang long term ini mungkin owner-ownernya itu tidak yang sefleksibel orang yang trading tiap hari. Betul. Ya kalau yang bisnis long term harus menjaga cash flow, jangan sampai cash flow dihabiskan untuk yang nggak penting. Juga mungkin juga untuk ngambil barang pun misalnya kulaan ya itu juga hati-hati. Jadi barang mana yang bisa disimpan tahan lama, terus juga yang nanti setelah masa pandemi ini selesai bisa segera laku apa. Karena di masa pandemi juga harga kan naik turun. Ya. Jadi mengikuti dolar lah apa. Jadi mesti hati-hati juga. Jadi kira. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang nanti bisa masuk kemari. Tanya dong sama Pak Pet, rahasianya apa gitu. Atau Pak Pet udah bisnis apa aja, coba ditanyain. Kalau saya yang nanya terus nanti beda. Coba dari teman-teman yang ada di rumah diketik. Nah, terus sambil kita mau mengumumkan untuk besok Minggu ibadah kita ya kok. Ya, ya. Ya, ibadah Big Mighty God Solo besok Minggu akan dilayani oleh siapa kok? Bapak Pendeta Berjadani dari GPPS Mahanaim. Ya. Beliau kan datang secara live atau nanti Terus, pakai rekaman? Yang semangat bisa mengikuti dari streaming ya, dari Oke. live streaming. Minggu jam 10 pagi.
Minggu Pak jam Dani 10 pagi. Pranoto sama Pak Pendeta Dani Pranoto. Ya. Ya. Di Instagram, di Facebook juga ya? Ya, Ya, betul. betul. Lalu kalau untuk kegiatan minggu ini kita masih menunggu gerakan berikutnya yang untuk Ya. hamba Tuhan kemarin sudah selesai ya kok. Betul. Ya. Ya. Nanti kalau ada usulan atau ide dari teman-teman saudara Bapak Ibu di rumah, kita gerak gini lagi nih. Kemarin maratonnya udah selesai yang soal bagi-bagi nasi. Mungkin nanti akan gerak ke area yang lain. Boleh kasih kita ide. Juga sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kita baru mulai berbisnis, apa yang perlu disiapkan? Tadi kalau Pak Pet dari satu bisnis ke bisnis lain aja butuh modal. Tapi ada nggak sih bisnis yang modalnya ringan? Yang disiapin apa? Ya bisnis yang kalau baru belajarlah bisnis menjualkan barang orang lain. Jadi dropshipper dulu. Jadi itu resikonya Resiko kecil. kecil. Keluar modal ya. Ya, begini, bisnis itu tidak harus besar. Oh, Keuntungannya kecil, sikat aja. Sekarang yang punya Indofood siapa? Salim. Salim itu jualan apa? Mie, Indomie. Satu bungkus berapa? Tidak ada 1 juta, 3.000 ya. cuma 2.000 perak. Tapi dia punya Skala. skala besar. Ya. Dia bisa gede. Jadi bisnis yang kecil-kecil, wah ini untungnya cuma 200 perak. Ya jangan dilihat dari itunya dulu. Jadi mulai bisnis menjualkan barang orang lain. Jadi itu yang paling lebih enak ya. Jadi kalau apalagi di Tokopedia kan juga ada sebagai dropshipper. Saya pernah nih mau beli di Tokopedia, beli barang engine, start engine, sudah ada namanya, nama tokonya gitu ya. Tapi di dropshipper orang lain harganya hampir naiknya 300.000. Oh. Tapi ya laku juga itu. Hmm. Saya lihat ulasannya, ada yang beli juga gitu. Hmm. Jadi memang bukan masalah kamu dropshipper atau hargamu murah. Iya. Oh. Kayak Geo itu mahal-mahal itu barangnya. Tapi ya laku juga, iya. Kualitasnya. Laku juga, iya nih Bang. Ini ada yang lebih murah, kenapa beli di sini ya? Itu resepnya apa? Resepnya Biar organik. kita ingat ya. Itu, ya itulah makanya ya Juga beli masing-masing ada bangsanya juga Ya. ya. Ada bangsa juga. orang ya image, kalau image udah dapet repot. Ya, ya. Berarti kalau ngomongin image dan branding, tidak ada bisnis yang instan. Betul ya, Pak? benar. Nah, kalau boleh tahu dari narasumber berdua ini bangun bisnis tuh berapa lama? Berapa tahun? Langsung sampai sana. Saya mulai Carlos itu 2016. Carlos. Ya, 2016 sampai sekarang. Transport. Ya sebenarnya kita ada, saya selain transport ini juga pernah dulu usaha jasa ini apa, isi tinta printer pernah, terus juga travel agent pernah, terus jual ini split batu untuk aspal itu pernah juga. Oke. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan sesuatu itu instan. Yang perlu kita siapkan apa wadahnya, kita banyak belajar, banyak tanya. Nah, bahkan kalau bisnis yang belum kita jalani pun, kalau kita terus belajar, kita tidak pernah berhenti belajar. Pada saat kesempatan itu datang, kita sudah siap, itu akan cepat booming. Tapi kalau kita masih sudah menjalani tapi masih belajar sana sini, banyak benturnya, banyak jatuhnya, ya perlu proses memang. Ya memang tidak ada sukses yang instan, tapi kita harus pertama ulet, banyak belajar, dan juga ya mengembangkan diri lebih. Menarik. Pembahasan ini kalau misalnya Pak Petrus dan Ko Markus tarik dari firman Tuhan, value dari firman Tuhan yang mana yang diterapkan di dalam pekerjaan. Nah, ini kan segmen kita sudah terarah. Teman-teman Kristen yang di rumah, pengen tahu rahasianya. Nerapin firman tuh yang mana sih? Kan resep di Alkitab buku setebal itu banyak. Tidak terkecuali untuk bisnis. Nah, dari firman-firman itu ayat-ayat yang mana yang diterapkan di bisnisnya? Pada mulanya adalah firman. Gimana itu caranya, Pak? Yang aplikatif. Ya apa ya? Ya banyak ya.
banyak lah. Satu aja, satu. Ya pada mulanya adalah firman, Hmm. ya itu. Jadi ketika Tuhan ngomong apa, ya kita harus lakukan. Berarti Ya, sebelum bangun bisnis, Bapak sempat ambil waktu dulu untuk tanya Iya. Tuhan, doa Iya. dengan keluarga, dengan Iya, istri, iya. ini mau bisnis apa? Iya. Karena bisnisnya baru modelnya. Iya. Oh, boleh ceritakan lagi, Pak? Ya dulu saya ikut orang di Hmm. sales Heinz ABC. Jadi saya jualan kecap ABC, sirup ABC, ya itu Saus jualan saya. tomat. Nah itu Enak itu ya. jualan saya itu. Meningkat dari naik motor Hmm. pakai peronjong kanan kiri, Hmm. terus naik kanvas di Boyolali, terus akhirnya TO di Itu daerah apa, Pak? taking order. Jadi Taking order. naik sepeda motor doang, nggak pakai barang. Oh. Jadi pesen dulu. Jadi nanti kantor yang kirim barangnya. Ya. Oke. Itu terus keluar, ya sempat lah melayani Tuhan, terus keluar juga, gitu. Nah, kita bingung. Ya saya pikir ini aku harus apa ini? Ikut orang saya nggak laku nih Tuhan. Ya, saya ikut orang nggak laku. Akhirnya ya sudah saya bisnis. Saya waktu itu dengan modal 1 juta, Hmm. saya modal ini laundry kiloan. Laundry kiloan Laundry dengan kiloan. modal 1 juta. Ya. Mesin itu cuci yang di rumah. mesin cuci di rumah, Oke. setrika di rumah, Nah, saya tenaga kredit kerja juga sendiri. orang sendiri. Iya, saya sendiri. Jadi sampai jam 3 setrika nih, saya tuh wah setrikannya. Jadi keserempet bolak-balik apa? Oh, enggak. Bajunya yang kobong. Kepanasan. Bagaimana Oke, kalau kita oke. berikan bubrasi? Lebih cerita. Ya. Itu harga berapa ya? 3.000 waktu masih booming. 1 kilo 3.000 3.000, laundry ya. kiloan. Ya. Itu sempat dialami, dijalani Ya. berapa tahun kira-kira, Pak? Lama hampir 5 tahun karena 5 tahun. 2 tahun 1 tahun selesai, 1 tahun saya sudah bisa tinggal. Jadi saya naruh orang di sana, ya setiap bulan berapa sisanya. Oh, nombok Pak. Oke. Nah, itu. Jadi dari usaha kecil pun kita sudah harus bikin laporan keuangan, istilahnya Iya. catatan pengeluaran sama pemasukan ya Pak ya. Iya. Dari situ kita tahu bisnis ini menguntungkan atau tidak. Jadi kalau misalnya ada laba sedikit langsung dibelanjain ya kita nggak ngerti nih bisnisnya bisa lanjut atau tidak. Terus kalau sekarang dari Ko Markus, ayat firman yang mana? Ya, kalau saya mungkin yang apapun yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan buat manusia. Ya dalam artian kita kerjakan semuanya itu sebaik mungkin. Kita kadang tidak harus melihat hasilnya dulu. Pokoknya kita jalani sebaik mungkin, kerjakan sebaik mungkin. Ya kita harus percaya berkat itu dari Tuhan, Tuhan yang mencurahkan berkatnya. Tapi bagian kita adalah melakukan sebaik mungkin. Ya, jadi kalau yang kerja pun karyawan juga berlaku itu. Jadi kerja bukan untuk menyenangkan bosnya, tapi kerja sebaik mungkin. Itu kan juga pas tidak diawasi pun juga dia kerja sebaik mungkin karena kerja untuk Tuhan. Oke. Ada 2 resep yang bisa diterapkan langsung dan berlaku untuk siapa saja. Sekarang kita mau bacain pertanyaan dulu, ada dari Miracle of Life 999. Bagaimana Pak Petrus dan Pak Markus membangun brand usahanya? Cara bangun brandnya pakai apa? Lewat sosmed atau dari mulut ke mulut atau pakai endorse atau bagaimana Pak? Saya dulu pakai sosmed. Jadi kita ada kuliner juga, kita pakai Instagram yang Solo yang banyak itu kuliner Jasa Jasa. promote ya ya berarti. jasa Oke. promote itu. Terus sempat juga saya beli follower biar banyak. Jadi waktu itu pakai saya bilang, loh kok follower saya jadi 5.000 nih. Saya diem aja. Ini yang nonton pasti ketawa nih. Ada. Ya itu Loh, bisa banyak banget dilakukan ya. tapi tidak selamanya dilakukan terus ya Pak? Nggak, cuma Awal-awal sekali ya. bus aja. Ya. Oke. Sekali aja. Itu kalau kuliner, kalau yang Goshen Karbosnya? Karbosnya ya saya bangun image bahwa tempat saya ini baru, one stop service, terus kualitasnya juga tidak bisa diandalkan. Itu dari pelanggan-pelanggan yang Pelanggan datang. ya, Oh, jadi ketika brand itu dibangun, otomatis repeat ya, dan ada pelanggan-pelanggan baru. ya. Itu ada loyalty card nggak Pak? Oh enggak, kita dari sejarahnya pakai card itu terlalu orang nggak suka
di Solo tuh kurang begitu. VIP member tuh kurang begitu karena takutnya kalau tiba-tiba tutup dan saldonya masih, nah itu kita nggak kita menghindari itu, tapi kita ngasihnya ini 10 gratis satu. 10 cuci gratis satu cuci. Berarti tetap kartu yang dicap itu Pak? Ada. Ada. Begitu. Pakai itu, dan juga kita sekarang 5 kali cuci gratis nitrogen. Cuci ke-11 gratis. Cuci ke-16 gratis oli plastik Dosmir. Cuci ke-22 gratis cuci. Oke. Berarti ada paket atau gratis Ya. yang ditawarkan ke konsumen untuk supaya mereka otomatis word of mouth, nyeritain sendiri ke teman-temannya. Ya. Dan itu untuk wilayah barat ya Pak? Ya. Ada nggak customer-customer yang sebenarnya wilayahnya Solo Timur, Solo Utara gitu sampai rela-rela datang? Ada sih, dari biasa kami ada customer dari Surabaya, rumahnya daerah Pucang Sawit. Jauh itu? Iya. Jadi dia mau ke sana, mau ke tempat kami. Kenapa? Ya karena dia customize, aku minta ini. Bayarnya 35.000 tapi secara kualitasnya 100.000. Terus gimana itu cara nganggalinnya kalau? Enggak apa-apa sih, kita karena kita juga pengen ngerti ya. Belajar juga ini mobil ini bagaimana perawatannya, bagaimana penanganannya gitu. Kita tawarin juga poles mobil. Jadi dia suka mobil, dia lihat kanan kiri. Jadi di tempat kami itu bisa 1 jam 2 jam lebih untuk melihat mobilnya sendiri. Karena ngobrol juga dengan orang yang nyambung sehingga kayak hobi tersalurkan. Ya. Berarti Bapak di sana terus dong? Ada, saya taruh orang juga di sana. Yang sudah Ya. ngerti. Oh, oke. Sekarang pindah ke Markus. Bagaimana cara Pak Markus membangun brand usaha? Ya memang sekarang zamannya semua sosmed ya, dan itu iklan yang gratis dan ya kadang enggak gratis tapi murah. Ya. Kalau dibandingkan dulu misalnya koran, iklan pasang pamflet, pamflet, brosur, Ya. pasang spanduk di jalan itu mahal banget. Nah memang sekarang lebih kita menghemat pakai sosmed. Bisa mungkin saya tambahkan tadi bisa mungkin mengendorse juga. Orang yang punya follower banyak, kita endorse kan mungkin cuman kalau kita ngeluarin produk yang ngasih produk aja, Ya. dia akan dengan senang hati membantu promosikan gitu. Ya. Nah, jadi banyak belajar sosmed. Kalau yang gaptek ya banyak tanya, banyak belajar. Karena itu iklan yang murah dan bisa menjangkaunya luas sekali. Gitu. Nah, terus kalau brand sendiri jangan dilupakan adalah kualitas. Gimana pun kita mungkin senang kalau pertama kali langsung booming suatu bisnis. Tapi jangan lupa kalau bisnis itu tidak ada repeat order, lama-lama juga akan mati. Jadi yang penting adalah kualitas. Saat bisnis mulai bertumbuh, jaga kualitas, benar-benar orang itu merasakan ini beda, ini jauh lebih bagus dari yang lain, ini lebih berkualitas dari kompetitor lain. Menurut pengalaman dua narasumber kita, sebuah bisnis yang baru mulai itu punya masa rawan sebelum tutup atau meneruskan. Nah itu berapa bulan atau berapa tahun di awal? Saya amati 3 bulan. 3 bulan lolos, 6 bulan. 6 bulan lolos, ya lanjut. Kalau Pak Markus? Sama sih. Kalau kuliner apalagi ya, apalagi orang Solo ya, mungkin mereka begitu buka langsung pada datang nyoba, nanti ya itu Balik amanahnya tesnya kan. 3 bulan pertama, terus 6 bulan ya benar kata Pak Petrus. Jadi tetap harus di maintain itu. 3 bulan. Kalau teman-teman baru mulai usaha yang baru, bisa dicek apakah perlu juga dibikin tugas mingguan atau abis ini minggu depan saya mau promosi lewat si A, nanti minggu depannya lagi mau ngiklan di mana gitu. Tuh sebenarnya perlu nggak sih Pak, supaya teman-teman yang baru punya usaha bisa ngikutin? Ada formula khusus nggak? Kalau saya sih tergantung dana ya, tergantung budget kita ada enggak. Untuk yang bagus sih memang harusnya ada ya, dana untuk bahan baku, dana untuk promosi, dana untuk maintenance dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, kita ada enggak dana khusus untuk promosi? Kalau nggak ada, kita ikut Facebook itu, kita di Instagram itu akan sangat membantu. Oke, kalau Pak Markus? Ya betul. Oh iya, mungkin saya
jelas sedikit sambil ngiklankan kalau mungkin yang Ya. soal bisnis yang lebih dalam lagi nanti ikuti Zoom ya hari Minggu setelah ibadah nanti dengan Pak Adi dan tim Ya. yang akan membahas soal bisnis lebih dalam. Nanti ada sesi tanya jawab juga karena disiarkan melalui Zoom. Ya. Nanti informasi Bisa like. linknya akan diinformasikan Iya. besok hari Minggu siang setelah ibadah, kira-kira setelah jam Jam 12. jam 12 ya. sekitar jam 12. Oke. Ya, Yang bisa ya. ikut siapa aja nih kok kelas Zoom-nya? Ya kita utamakan untuk jemaat bisa nanti bergabung. Ya. Nah, sekarang masih ada tambahan lagi. Menurut Pak Markus atau Pak Petrus, masih dari Miracle of Life tadi, apa prospek bisnis ke depan yang menjanjikan? Nah, ini pertanyaannya butuh doa semua. Puasa 17 hari. Monggo. Kalau saya bisnis yang menjanjikan adalah bisnis online. Jadi kita semuanya sudah online semua. Beli tidak harus ke toko, beli tidak harus punya warung, beli tidak harus punya toko juga, Ya. beli tidak harus punya barang juga. Yang ke depan ya bisnis online. Jadi ya belajarlah online yang bagus seperti apa, harus postingnya seperti apa, terus kata-katanya seperti apa itu. Nah kita bisa lihat juga di orang-orang lain kalau atau seminar yang gratis juga bisa bisnis online. Ya. Online menurut Pak Markus. Kalau Pak Petrus, Pak Markus? Ya itu karena zamannya cepat berubah, ya kita harus terus banyak baca, banyak dengar, banyak belajar, harus cepat berubah juga. Soalnya kalau kita nyaman dengan bisnis sekarang ini, ternyata zamannya sudah berubah, ya kita akan ketinggalan. Dapat informasi bisnis yang menjanjikan itu dari mana sih Pak? Ya sekarang dari broadcastan banyak, dari media-media, koran pun sekarang saya kira juga sudah tergantikan dengan internet ya, nah digital semua. Jadi dan digital kita bisa akses dari manapun selama ada kuota Ya. ya. Wifi gratis. Wifi gratis. Ke Gojek Sambil cuci mobil. iklan money. Iya. Ya. Jadi banyak baca, Berarti banyak tetap dengar. harus buka telinga, buka mata. Betul. Karena informasi itu bisa datang dari mana saja. Seperti yang tadi Pak Markus sampaikan, wadahnya kita harus siap dulu. Ketika wadah kita siap, kesempatan datang, itu Jadi klop. sukses, ya. Kalau bahasa Jawa, tumbuh ketemu tutup. Nah, Tapi kalau misalnya kita wadah belum siap, masih mau melakukan bisnis itu anggot-anggotan, belum berani melangkah, mungkin bisa dibantu dengan komunitas. ya, Ya, betul. komunitas ada di berbagai bidang atau berbagai aspek. Salah satunya komunitas gereja atau komunitas apa lagi nih Pak? Ya, ada KBC ya, jadi yang Hmm. untuk bisnis, untuk community, dan banyak sih sebenarnya. Dan sebenarnya di luar sana tuh kalau kita memang niatnya mau belajar, banyak orang yang mau ngajar. Asal kita mau nanya, kita ndak malu, kita ndak, maksudnya kita apa ya, ya asal berani aja nanya. Sebenarnya orang tuh, apalagi orang Indonesia ya, Ya. ramah dan mereka ndak pelit sebenarnya. Mereka mau ngelajarin ilmu dengan bahkan cuma-cuma itu sebenarnya asal Sebenarnya. kita rajin tanya dan mau tahu. Dan dipraktekkan. Ya. Kalau tanya-tanya doang nggak dipraktekin, yang bilangin males ya. Ya. Oke. Lalu kalau dari Pak Pet sendiri, kira-kira bisnis ke depan online itu tapi segmennya apa kita nggak bisa ngomong ya karena perubahan terlalu cepat atau bagaimana? Kembali lagi ke ya apa namanya? Atau mulai dari passion? Ya passion Ah, kita lah ya. oke. Kita passion kita kuliner. Mhm. Jadi jangan berharap aku harus punya toko warung dulu baru bikin kuliner, enggak. Ternyata bisnis di rumah pun kalau sudah di online kan itu sudah jadi bisnis buat kita. Pemasukannya enggak kecil loh, besar. Kalau barangnya enak, terus kita promosinya juga bagus, orang akan beli tempat kita. Sekarang saya baru tahu beli tahu Ya. itu 25.000 satu pack. Biasanya 2.000 di Pasar. pasar, enggak habis-habis. Ini tahu 25.000 Payu ya Pak. habis tuh.
repeat order lagi tuh. Oh, dodolan. Lah ya tahu susu iya kan? Ya. Ya kita apa lihat ke situ aja. Durian, Nah, durian. bukan musim durian. Ya, ya. Ya, tapi ada aja Yang yang panggil narasumber. penjualnya. Kita apa namanya? Durian juga ada terus kan, dan harganya macam-macam dari Ya. 75 sampai 100.000 Ya. gitu. Dan itu juga laku gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat segmen apa belum bisa ngomong dengan kondisi yang sekarang. Ya. Apalagi yang Baik. kayaknya kemarin tenang-tenang, udah mau panen ternyata Ya, amblek. Jadi saran dari Pak Pet tadi kalau boleh saya ulang, yang kelihatan ada peluang apa dan sesuai dengan passion kita, diambil aja dulu. Ya. Nanti dari situ bisa terbuka jalan ke yang lain gitu ya Pak. Kalau dari Ko Markus, jangan capek atau jangan berhenti untuk cari tahu, bertanya, karena ketika kita punya kerinduan untuk belajar itu seperti ada tarik menarik gitu ya Kok. Iya, betul. Orang-orang yang akan datang sama kita juga orang-orang yang mau kasih berbagi Ya, ilmu. ya, dan pengalaman. Ya. Oke, adakah lagi? Oh ada. Wah ini serius nih nanyanya. Oh, Pak Petrus yang serius. Bagaimana menurut Pak Markus dan Pak Petrus tentang hutang dalam bisnis? Nah bisnis kan kadang kalau nggak punya modal kita perlu ngutang. Ngutang banyak sumbernya. Ada BPR mungkin atau bank yang konvensional atau ada tempat ngutang lain yang nggak ada mereknya atau dari saudara atau bagaimana? Atau hutang itu gimana? Oke nggak? hutang itu ini ada apa dari orang, hutang itu sesuatu yang tidak dibayar. Tapi kalau pinjaman boleh. Oh, oke. Berarti Kita kita pinjaman di bank itu boleh. bahasanya ganti pinjaman untuk bisnis boleh nggak? Ya, boleh. Boleh. Tapi ya kita akan lihat juga kemampuan kita bayarnya berapa. Ya kalau orang hutang itu kan pasti ada juga aset yang harus dijaminkan. Jaminkan. Nah itu. Terus berapa pemasukan dari bisnis kita, apakah bisa untuk cash flow-nya, untuk bunga, bank, dan cicilannya juga apakah bisa apa tidak. Jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Nah itu udah menghitung hari lah. Kan banyak juga bisnis besar pun yang goreng data untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya. Nah itu ya kita akan lihat juga ini ada yang goreng data untuk mendapatkan kredit gede, tapi kedepannya memang dia bagus, bukan untuk menggoreng data terus. Goreng data itu artinya blow up. Ya blow up. Oh, Markup. oke. Ya. Markup. Ya. Ya. Nah, tapi nanti ke depan dia punya target 5 tahun 10 tahun itu akan normal kembali. Tapi ada orang yang memang dia akan gulung terus. Nah itu yang repot. Oke. Kalau dari Pak Markus sendiri, Ya. pinjaman dari tempat lain gimana Pak? Ya, pinjaman itu pertama cari yang kalau bisa, ya kalau dari saudara itu yang tanpa bunga. Karena bunga itu kan berat, apalagi mungkin bunga BPR dan bunga bank kan beda. Cari bunga yang paling rendah pertama. Terus kedua, kalau sampai meminjam pun itu harus ada hitungan yang jelas. Kalau kita cuma asal wah berani Utang ngambil bisa, sekian, utang utangi. dulu, kita nggak tahu kejelasannya nanti pengeluaran sekian, pendapatan, potensi pendapatan sekian, yang sudah dihitung dengan jelimet pun ada potensi luputnya. Loss. Ya. Apalagi kalau yang cuma asal modal berani dan Ya. nekat. Nah itu yang diwaspadai. Karena kalau hutang itu ya kita ini ya sudah harus lebih cermat, harus lebih dihitung dengan baik-baik sebelum Ya. melangkah. Firman bilang buatlah perhitungan dulu apakah dengan musuh yang datang 10.000 kita sanggup menghadapi Ya. atau kita bikin perjanjian damai dengan mereka. Ya. Nah di bisnis juga sama, tetap harus bikin perhitungan dulu, hitungan kira-kira pengeluaran berapa, pendapatan berapa. Nanti ketika kita meminjam modal, ada bunga yang dibayar, ini cukup untuk nutup nggak? Di samping dengan pengeluaran atau ada gaji karyawan atau untuk kebutuhan sehari-hari kita sendiri, itu ya Pak. Nah, semoga bisa menjawab tentang hutang alias pinjaman dalam bisnis. Bagus sekali, terima kasih pertanyaannya. Semoga dari yang ditanyakan
juga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan saudara di rumah. Mungkin kalau yang belum sempat untuk bertanya-tanya malam hari ini, kita akan buka kelas Zoom sekali lagi di hari Minggu besok jam 12, sekitar jam 12. Nanti infonya akan dibagikan di Instagram dan di Facebook. Dan di situ ada owner bisnis yang lain yang akan bercerita tentang apa saja yang dihadapi di dalam bisnisnya selama pandemi ini. Dan sharing-sharing seperti ini sebenarnya bermanfaat untuk kita semua, karena ketika kita cerita, kita juga mendengar dari sisi yang lain, itu dapat lagi yang baru yang bisa dipraktekkan. Tapi untuk teman-teman yang belum praktek, dapat resep jangan cuma dianggurin aja, tapi dicatat dan dihitung, dipaskan dengan bisnisnya atau calon bisnisnya masing-masing yang sesuai dengan passion untuk mulai dijalankan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, gak terasa kita dengan Pak Petrus hari pertama ini sudah 49 menit. Rekor, Pak. Betah ternyata Pak. Nggak ada iklan ya? Belum ada Pak, belum endorse. Iklannya ada di atas ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lagi, kita mau tutup dulu untuk malam ini, karena malam-malam seperti ini sudah ada PSBB di beberapa tempat. Iya. Oh iya. Jadi kita akan ketemu lagi di live streaming berikutnya di hari Rabu depan ya, Bapak-bapak, Ya. dengan narasumber yang lain yang lebih bervariasi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya.